Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kami tentang muamalah dan syirkah. 1. Muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup berumah tangga atau berteman. Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip diantaranya yaitu 1. Hukum muamalah mubah, 2. Atas dasar sukarela, 3. Mendatangkan manfaat, menghindari mudarat, 4. Memelihara nilai keadilan. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni 1. Maisir, 2. Garar, 3. Haram, 4. Riba, 5. Batil. Pengertian jual beli. Jual beli adalah tukang menukar harta dengan harta, menukar manfaat yang mubah dengan manfaat untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Dapat dikatakan kegiatan jual beli terbilang sah jika penjual dan pembeli sudah sepakat. Syarat jual beli dalam Islam. Secara garis besar, jual beli dalam Islam diperbolehkan, namun harus memenuhi seluruh syarat dan rukunnya. Agar rukunnya sah, berikut adalah beberapa syarat jual beli dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. 2. Pembeli dan penjual harus sudah dewasa. 3. Adanya kesepakatan jual beli kedua-dua pihak. 4. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. 5. Yang diperjualbelikan bukanlah barang terlarang atau haram. Selanjutnya, rukun jual beli dalam Islam. Yang pertama, pihak yang bertransaksi. Yang kedua, harga yang disepakati. Yang ketiga, barang atau objek jual beli. Dan yang keempat, akad atau serah terima. Pengertian khiyar. Khiyar adalah memilih antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar. Khiyar majelis, yaitu kondisi penarikan akad selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila terdapat cacat. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Macam-macam riba. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Riba qardi adalah praktik utang piutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Riba yadi adalah jual beli di mana penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba nasiah adalah jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Adapun rukun-rukun utang piutang, yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Dan yang ketiga adalah lafaz kesepakatan. Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah menyarankan agar mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Dan bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya itu tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Sewa menyewa artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa seperti penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan yang diberikannya. Syarat sewa menyewa yaitu 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 5. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifatnya.
6. Harga sewa dan cara pembayarannya ditentukan dengan jelas dan disepakati bersama. Dalam sewa-menyewa, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. 1. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya? Yang kedua, berapa lama masa kerja? Ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya? Keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Syirkah. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Berikut adalah pengertian syirkah menurut beberapa buku dan menurut beberapa ulama, yang intinya adalah syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, pengaturan harta, dan lainnya. Rukun syirkah. Sulaiman Rasyid dalam fikih Islam menjelaskan rukun syirkah berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. 1. Sighad. Lafaz akad. 2. Orang atau pihak-pihak yang mengadakan syirkat. 3. Pokok pekerjaan atau bidang usaha yang menjalankan. Syarat syirkah mencakup 1. Syirkat dilaksanakan dengan modal uang tunai. 2. Dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal. 3. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lainnya. Syarat-syarat orang pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah 1. Orang yang berakal, 2. Balik, 3. Dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Sedangkan mengenai barang modal yang diserahkan dalam serikat dapat berupa 1. Barang modal yang dapat dihargai, 2. Modal yang disertakan oleh masing-masing peserta dijadikan 1. Syirkah inan adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja amal dan modal mal. Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak ataupun hanya melibatkan salah satu pihak yang bekerja sama. Contoh syirkah inan adalah dua orang yang sahabat mendirikan toko kelentong. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Contoh dari syirkah abdan adalah ketika A yang adalah petunjuk jalan di hutan bekerja sama dengan si B yang adalah pemanjat pohon untuk mencari madu hutan. 1. Syirkah al-wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Contohnya, A dan B membeli beberapa barang untuk dijual kembali, maka A maupun B akan menjual barang sesuai dengan kemampuannya dalam menjual barang. Dalam serikat ini, pembagian hasil dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang mampu dijual oleh masing-masing yang berserikat. 2. Syirkah al-mufawadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Contohnya, X menitipkan kue yang dibuatnya kepada Y untuk dijualkan oleh Y, sehingga Y yang menjual kue-kue milik X tersebut. Dalam serikat ini, pembagian hasilnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik barang dan penjual. 3. Syirkah al-mudarabah, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam perdagangan atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja, dengan kata lain, perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. 1. Musako. Secara sederhana, musako diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Dengan tanaman dalam muamanah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. 2. Muzara'ah. Al-muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, seperti 2, sepertiga, atau seperempat, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. 3. Mukobah.
Al-mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, seperdua, sepertiga, atau seperempatnya. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.